Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 Statistika Ekonomi Bisnis dengan dosen pengampu Bu Prof. Dr. Kori Yohana dan dosen praktisi Pak Andreas. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Statistika Ekonomi dan Bisnis dengan menggunakan SPSS. Sebelum masuk ke pembahasan isi video, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Yang ada saya sendiri, Habibie Saputra Manasa, ada Muhammad Ardiansyah, ada Muhammad Khairul Ilham, ada Faiz Dafa, dan ada Vera Angelita. Mungkin langsung aja, Ardiansyah, boleh share screen. Baik, di sini sudah kami datanya pure hasil pemikiran dari kelompok kami sendiri. Mungkin langsung ke soalnya. Jadi kami di sini diberikan soal sebanyak 5 butir, yang mana nomor satu adalah apakah masing-masing data variabel kelompok terdistribusi normal yang akan dijawab oleh Muhammad Khairul Ilham. Nomor dua, apakah terdapat outlier pada setiap variabel kelompok yang akan dijawab oleh Vera Angelita. Yang nomor tiga, buatlah hipotesis antar variabel independen dan dependen. Hipotesis 1 sampai 3 akan dijawab oleh saya sendiri. Yang nomor empat, hitung korelasinya antar variabel independen dan dependen yang akan dijelaskan oleh Faiz Dafa. Yang terakhir nomor 5, uji regresi linear berganda menggunakan teknik uji asumsi klasik antar variabel independen dan dependen yang akan dijawab oleh Muhammad Ardiansyah. Kita mungkin bisa langsung ke SPSS-nya di. Baik, di sini isi dari datanya sudah kami pindahin. Yang pertama ada gender sebagai variabel dan jarak tempuh sebagai variabel juga. Untuk gender desimalnya 0 karena nilainya bulat, labelnya tetap gender, values-nya 1 laki-laki, 2 perempuan. Untuk measure-nya yaitu nominal. Untuk jarak tempuh desimalnya 0 karena juga nilainya bulat, labelnya juga jarak tempuh, values-nya 1 di atas 10 km dan 2 di bawah 10 km dengan measure ordinal. Selanjutnya, independennya kondisi lalu lintas dengan desimal juga 0 karena nilainya bulat, values-nya juga 0, dan measure-nya scale. Selanjutnya ada motivasi sebagai independen, measure-nya scale, dan terakhir ada dependent sebagai ketepatan waktu, measure-nya scale juga. Boleh langsung ke data view, Di. Baik, kita akan memindahkan data yang sudah kita dapat ke SPSS. Oke, karena sudah dipindahkan, ini akan menjawab untuk nomor 1 sampai 5. Untuk nomor 1 dan 2, terlebih dahulu kita akan klik Analyze, Descriptive Statistik, 2 atas, Explore. Baik, gender akan masuk ke faktor list dan jarak tempuh juga masuk ke faktor list. Ketepatan waktu sebagai dependen. Klik statistik. Oke, sudah aman. Klik plots. Lalu klik normality plot with test. Continue. Lalu klik OK. Baik, karena outputnya sudah keluar, untuk nomor 1 akan dijelaskan oleh Muhammad Khairul Ilham. Baik, langsung saja. Untuk uji normalitasnya ini satu-satu ya. Pertama kita gender dulu, yaitu tabel yang test of normality kita copy. Lalu kita pindah ke dokumen, lalu kita tempelkan. Nah, di situ sudah tertempel ya. Terus nilai interpretasinya adalah kalau misal signifikansi laki-laki sama si perempuannya
itu lebih dari 0,5, artinya data berdistribusi normal. Dan di situ tertera bahwasanya nilai signifikansi dari si laki-laki yaitu 0,369 dan nilai signifikansi si perempuan yaitu 0,191. Artinya data tersebut berdistribusi normal. Lalu yang kedua yang jarak tempuh. Sama seperti yang gender yaitu kita salin dulu tabelnya, lalu kita masukkan ke dokumen dan kita tempelkan. Nah, terus nilai interpretasinya adalah kalau misal nilai signifikan jarak tempuhnya yang di atas 10 km itu lebih dari 0,05, artinya data tersebut berdistribusi normal. Di situ tertera bahwasanya yang di atas 10 km yaitu 0,458 dan yang di bawah 10 km yaitu 0,470. Jadi nilai signifikan tersebut berarti data tersebut berdistribusi normal. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Muhammad Khairul Ilham. Mungkin izin menambahkan aja, kita boleh ke data wordnya di. Kita makainya yang signifikansi dari Shapiro-Wilk karena kita respondennya mendapat 50, baik 50 atau di bawah 50 akan menggunakan Shapiro-Wilk. Selanjutnya akan nomor 2 dijelaskan oleh Vera Angelita. Baik, terima kasih Habibi. Untuk nomor 2 itu ada uji outlier. Yang pertama kita cari yang gender, lalu kita copy. Ini sudah dipaste. Lalu pada interpretasinya yaitu tidak terdapat titik-titik individu yang berada di luar whisker. Whisker itu yang biru ini. Maka tidak ada outlier yang terdeteksi untuk variabel ketepatan waktu berdasarkan gender dalam dataset tersebut. Baik laki-laki maupun perempuan, tidak ada outliernya. Lalu yang kedua yaitu jarak tempuh. Untuk jarak tempuh kita copy kembali. Lalu ini sudah dipaste. Interpretasinya yaitu berdasarkan box plot tersebut tidak terdapat titik-titik individu yang berada di luar whisker, sama seperti yang gender tidak ada di luar yang warna biru ini, yang berarti tidak ada outlier yang terdeteksi untuk variabel ketepatan waktu berdasarkan jarak tempuh dalam dataset tersebut, baik di bawah 10 km maupun di atas 10 km. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Habibi. Terima kasih. Baik, terima kasih Vera atas penjelasan dari jawaban nomor 2. Selanjutnya nomor 3 akan dijawab oleh saya sendiri untuk menguji hipotesis dari nomor 1 sampai 3. Untuk menjawab hipotesis 1 dan 2, kita akan menggunakan uji T. Kita akan mencari satu-satu atau masing-masing yang mana pengaruh variabel X1 terhadap Y dan pengaruh variabel X2 terhadap Y. Caranya adalah klik analyze, regression, linear. Baik, untuk kondisi lalu lintas, masukkan ke independen, motivasi masukkan ke independen, ketepatan waktu masukkan dependen. Klik statistik, checklist collinearity diagnostic. Terus continue, plots, zpred masukin X, srecit masukin Y. Baik, selanjutnya histogram yang normal itu nggak usah yang normal nggak usah Nah ya, continue, klik save, standar di residual, ya, continue, klik OK. Baik, kita ngambilnya pakai yang uji T itu pakai table yang coefficients A. Copy, nah ya, di copy lalu kita salin ke Word.
Nah, karena sudah di copy, untuk interpretasinya adalah X1 pada variabel kondisi lalu lintas X1, nilai signifikansinya adalah 0,00 kurang dari 0,05, yang artinya berpengaruh pada variabel ketepatan waktu Y. Berpengaruh karena hasil signifikansinya di bawah 0,05. Untuk X2, pada variabel motivasi X2, nilai signifikansinya adalah 0,000, kurang dari 0,05, yang artinya berpengaruh pada variabel ketepatan waktu dalam kurung Y. Baik, selanjutnya untuk menjawab uji hipotesis yang ketiga, kita akan menggunakan uji F karena secara bersama-sama atau simultan terpengaruh antara X1 dan X2 terhadap Y. Untuk outputnya kita juga sudah dapat, pilih yang tabel ANOVA A. ANOVA A. Oke, kita copy, lalu salin ke Word. Baik, karena sudah tersalin, untuk interpretasinya ialah nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05 berarti menunjukkan bahwa setiap variabel independen, baik kondisi lalu lintas X1 dan motivasi X2, secara bersama-sama berpengaruh signifikan pada variabel ketepatan waktu Y. Baik, itu untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Selanjutnya akan nomor 4 dijawab oleh Faiz Dava. Oke, di sini saya akan menjelaskan nomor 4. Nomor 4 sebelumnya tidak ada di outputnya ya. Kita cari lagi. Ke analis dong. Di hasil regression linear. Habis itu ke statistik yang paling atas. Itu yang di bawah model fit checklist. Yang kedua ya. Oke, continue. Habis itu ke save. Habis itu yang atas nggak usah di checklist. Ya, ya. Udah, gitu aja. Continue. Oke. Ya, di situ yang di copy. Nah, di sini ada kopinya. Di bawahnya adalah nilai signifikan F change 0,000 kurang dari 0,05 menunjukkan adanya hubungan korelasi secara signifikan antara variabel kondisi lalu lintas dalam kurung X1 dan motivasi dalam kurung X2 dengan variabel ketepatan waktu dalam kurung Y. Yang kedua adalah pedoman derajat hubungan. 0,00 sampai dengan 0,20 tidak adanya korelasi. Yang kedua adalah 0,21 sampai dengan 0,40 tidak korelasinya lemah. 0,41 sampai dengan 0,60 korelasinya sedang. 0,61 sampai dengan 0,80 korelasinya kuat. Yang terakhir 0,81 sampai dengan 1,00 korelasinya sempurna. Nilai L adalah 0,678, itu yang dia data. Maka kondisi lalu lintas dalam kurung X1 dan motivasi dalam kurung X2 memiliki korelasi kuat terhadap ketetapan waktu sampai ke kampus. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aldiansyah. Baik, terima kasih Faiz Dava atas penjelasan jawaban dari nomor 4. Mungkin selanjutnya nomor terakhir, nomor 5, akan dijawab oleh Muhammad Ardiansyah. Oke, selanjutnya di nomor 5 kita akan melakukan uji asumsi klasik. Yang mana uji asumsi klasik ini kita akan melakukan beberapa uji. Yang pertama ada uji normalitas, lalu ada uji linearitas, ada uji multikolinearitas, ada uji heteroskedastisitas, dan ada koefisien determinasi. Yang pertama adalah uji normalitas. Nah, uji normalitas ini kita lakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam analisis statistik ini mengikuti distribusi normal atau tidak. Nah, ada dua cara. Yang pertama kita lihat dari chart plot regression-nya. Cuman ini baru probabilitas karena uh, kalau chart ini jawabannya masih belum pasti. Sehingga mungkin saya coba dulu buat yang pertama untuk chartnya karena belum ada di output. Saya buat di analyze ke regression ke linear di bagian plots-nya ini kita checklist yang normal probability plot. Lalu oke, maka kita akan mendapatkan ini teman-teman, eh, normal p-plot regression standardized residual. Nah, kita copy, lalu kita
paste di sini. Nah, ini udah ada. Untuk interpretasinya adalah berdasarkan grafik p-plot ini, asumsi normalitas residual dapat dianggap ya, masih dianggap ini cukup terpenuhi untuk model regresi yang digunakan, mengingat bahwa titik-titik sebagian besar berada di dekat garis diagonal. Namun ini masih probabilitas. Nah, untuk mengetahui secara pasti, kita harus melihat angkanya dengan menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, caranya adalah kita masih belum ada di outputnya, tapi kita sudah mendapatkan nilai residualnya ini. Jadi nilai residual ini kita pakai untuk ini, untuk analyze kita ke non-parametric test, lalu kita ke legacy dialogues, kita ke one sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini kita masukin yang nilai unstandardized residualnya, teman-teman. Nah, kita lihat dulu di sini. Oke, udah oke. Option, oke. Nah, oke. Nah, maka kita akan mendapatkan ini tabel yang one sample Kolmogorov-Smirnov. Kita copy, kita masukin ke Word-nya teman-teman. Nah, di sini udah ada, tinggal kita interpretasi. Jadi interpretasinya adalah apabila nilai signifikansinya ini lebih dari 0,05 atau 5%, itu menunjukkan bahwa data berdistribusi secara normal. Dan di sini kita lihat bahwa nilai signifikansinya ini yang saya tandain adalah 0,200 atau 0,2, yang artinya dia lebih besar dari 0,05 dan menunjukkan bahwa data berdistribusi secara normal. Jadi itu untuk uji asumsi klasik. Lalu yang kedua adalah uji linearitas. Nah, uji linearitas ini kita lakukan untuk memastikan bahwa hubungan antara variabel independen atau prediktor dan variabel dependen adalah linear, teman-teman. Nah, cara mencarinya adalah kita ke ini, kita masih belum mendapatkan ininya ya, outputnya. Kita ke compare mens, ke analyze, kita ke compare mens, kita ke mens, lalu kita masukin yang dependent list-nya adalah ini ketepatan waktu seperti tadi. Lalu ini satu-satu ya kita menilai linearitasnya. Pertama kita yang kondisi lalu lintas dulu, yang X1-nya dulu. Nah, kita lihat optionnya. Oke, ini kita tes for linearity, kita checklist, continue, kita lihat style. Oke, ini nggak perlu. Oke, ini baru yang X1 ya. Kita coba lihat tes linearitasnya. Nah, yang kita gunakan adalah ini, ANOVA table-nya teman-teman. Kita copy, lalu kita paste, kita masukin sini. Nah, ini udah ada, tinggal kita interpretasikan. Jadi, interpretasinya apabila, ini kita lihat dari deviation from linearity ya, nilai signifikansi deviation from linearity. Apabila dia lebih dari 5% atau 0,05, maka ada hubungan linear secara signifikan antara variabel X1 terhadap Y. Nah, ini kita lihat nilainya 0,659, yang mana ini lebih dari 0,05. Maka ada hubungan secara linear, secara signifikan antara variabel kondisi lalu lintas terhadap variabel ketepatan waktu. Ini yang X1. Lalu yang X2, caranya juga sama seperti tadi, kita cari lagi, kita ke analyze, kita ke compare means, kita ke means. Nah, ini yang kondisi lalu lintas kita keluarin dulu, kita masukin yang X2-nya yang motivasi. Nah, ini optionnya juga sama, tadi kita checklist yang test for linearity, kita dapatkan kembali nilai ANOVA table yang kedua, teman-teman, yang X2. Tuh, ini. Nah, ini kita paste udah ada. Nah, untuk interpretasinya masih sama seperti tadi. Berdasarkan nilai signifikansi deviation from linearity didapat 0,126, yang ini lebih dari 0,05, maka ada hubungan secara linear, secara signifikan antara variabel motivasi atau X1 terhadap variabel ketepatan waktu atau Y. Nah, selanjutnya kita akan mencari uji multikolinialitas. Nah, uji multikolinialitas ini ditujukan untuk melihat hubungan atau korelasi antara masing-masing variabel, teman-teman. Nah, caranya itu kita masuk ke sini. Ini sepertinya udah ada outputnya ya, yang di koefisien A. Sebentar, coba cek. Nah, ini dia. Ini karena udah ada outputnya, jadi saya rasa tidak perlu dicari kembali. Tinggal kita copy aja, kita paste sini. Nah, ini bagaimana interpretasinya? Ada dua cara, teman-teman. Ada yang menggunakan tolerance, ada juga yang menggunakan nilai VIF. Nah, untuk yang tolerance, ini rumus interpretasinya adalah apabila nilai toleransinya itu lebih dari 0,05, artinya tidak terjadi multikoliniaritas. Kita lihat satu persatu nih, dari yang X1 dulu, kondisi lalu lintas, ini nilai toleransinya adalah 0,932, yang mana ini lebih dari 0,05, berarti tidak terjadi multikoliniaritas. Lalu yang kedua, X2 atau pada motivasi, nilai toleransinya juga sama, ini 0,932, yang mana lebih dari 0,05, artinya tidak terjadi multikoliniaritas. Sorry, ini typo.
multikolinialitas. Nah, cara yang kedua adalah dengan melihat nilai VAF-nya nih. Nah, tapi interpretasinya apabila nilai VAF ini kurang dari 10 itu artinya tidak terjadi multikolinialitas. Di sini kita lihat pada variabel kondisi lalu lintas atau X1 itu nilai VAF-nya itu 1,073 berarti kurang dari 10 yang artinya tidak terjadi multikolinialitas. Pun pada variabel motivasi atau X2 itu nilai VAF-nya 1,073 juga yang mana kurang dari 10 dan artinya tidak terjadi multikolinialitas. Oke, lalu yang kedua, selanjutnya adalah kita akan mencari uji heteroskedastisitas, yang mana ini dilakukan untuk memeriksa apakah terdapat variabilitas yang tidak konstan pada residual atau kesalahan prediksi dalam model regresi. Dalam model regresi yang ideal, asumsi homoskedastisitas atau varian residual yang konstan itu harus terpenuhi. Jadi, caranya adalah ada dua cara sebenarnya. Sama yang seperti tadi, yang normalitas, kita bisa melihat pada pola plotnya ini nih. Tapi ini masih prediction, masih apa ya, masih probabilisation, belum pasti. Jadi kita menggunakan dua cara. Yang pertama ini dulu, ini udah ada outputnya di sini. Scatter plot ini, ya kita lihat, ini kita copy, lalu kita, nah kalau dilihat dari scatter plotnya, secara keseluruhan, scatter plot ini tidak menunjukkan adanya pola yang mencolok yang mengidentifikasi heteroskedastisitas, sehingga model regresi kemungkinan besar, ya probabilitas besarnya itu memenuhi asumsi homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Namun kita perlu pastikan lagi ada nilai koefisien A-nya. Nah ini juga masih sama ya, tabel koefisien A-nya sudah ada di outputnya, jadi saya rasa tidak perlu kita analyze kembali. Ini kita copy, lalu kita paste di sini. Nah, untuk interpretasinya adalah kita lihat nilai signifikansi X1-nya nih. Nilai signifikansi pada masing-masing variabelnya. Lihat ini di sini sama ya. Nilai signifikansi kondisi lalu lintas atau X1 ini adalah 0,658 ya, artinya lebih dari 0,05. Berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Lalu yang kedua pada X2, sorry typo. Pada X2, pada variabel motivasi kita lihat nih, dia signifikansinya berapa? Ini 0,078 sorry. Yang mana ini lebih dari 0,05 berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Jadi dari dua analisis ini, scatter plot dan koefisien A ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, yang terakhir ini adalah koefisien determinasi. Kita seperti ini sudah ada ya outputnya. Coba kita cari biasanya ada di awal-awal. Hmm. Nah, ini dia. Oke, kita copy model summary-nya. Lalu kita masukin. Nah, ini saya akan coba jabarkan satu persatu ininya, interpretasinya. Pertama adalah kita lihat dari nilai R-square-nya. R-square-nya itu adalah 0,459 yang kalau kita kali 100% berarti 45,9%. Yang ini menunjukkan bahwa pengaruh kondisi lalu lintas atau X1 dan motivasi X2 terhadap ketepatan waktu sampai ke kampus atau Y itu sebesar 45,9%. Sementara sisanya 54,1% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain. Ini untuk R-square. Lalu yang adjusted R-square yang sedikit lebih rendah 43,6% itu menunjukkan bahwa setelah mempertimbangkan jumlah variabel independen dan ukuran sampel, model tetap cukup baik dalam menjelaskan variabilitas dalam ketepatan waktu. Jadi, adjusted R-square ini adalah ukuran yang lebih realistis tentang seberapa baik model tersebut bekerja. Nah, yang terakhir adalah tadi ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Faiz, ada korelasi yang kuat. Ini kita lihat dari nilai R-nya 0,678, dia nilai korelasinya berarti kuat. Kita kembali ke soal nomor 3 tadi. Sorry, saya agak lupa kuat atau lumayan ya. Oke, korelasi kuat ya. 0,61 sampai dengan 0,80 itu korelasi kuat. Nah, ini dia 0,678. Tadi sudah dijelaskan oleh Faiz juga, berarti korelasi kuat. Jadi itu dia mungkin untuk nomor 5, saya kembalikan ke Habibie. Baik, terima kasih Faiz Dafa, Vera Angelita, Khairul Ilham, dan Muhammad Ardiansyah atas penjelasan jawaban dari soal yang telah diberikan. Mungkin cukup sekian. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.